Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok mata kuliah Hukum Udara dan Luar Angkasa akan mempresentasikan video kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya Liza Aprian Hartini. Saya Kaimanur Rahmiati. Saya Merisa Afrida. Baik, tema yang akan kami bawakan tentang Konvensi Chicago 1944, yakni perjanjian internasional yang mengatur tentang penerbangan sipil internasional. Untuk lebih jelasnya, silahkan menonton video kami. Konvensi Chicago adalah konvensi penerbangan sipil internasional yang mana konvensi tersebut mengatur tentang penerbangan sipil internasional. Hasil konvensi Chicago membentuk Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO menjadi landasan hukum udara internasional. Pada tanggal 1 November 1944, menanggapi inisiatif Inggris, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengundang negara-negara sekutu serta pemerintah dari negara-negara netral ke Chicago untuk sebuah konferensi mengenai penerbangan sipil. Konferensi Chicago tersebut dihadiri oleh 52 negara ditambah dengan 2 negara observer tanpa hak istimewa dalam hal pemungutan suara. Konferensi tersebut dihadiri oleh 1.805 delegasi, 1.506 penasehat, konsultan, dan para ahli. Konferensi ini merupakan konferensi internasional terbesar yang dilaksanakan di Amerika Serikat pada tahun tersebut. Ada 4 tren yang bisa dibedakan yang muncul selama konvensi berlangsung. Keempat tren itu antara lain tren Amerika, di mana tren ini mengusulkan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam berkompetensi di bidang transportasi internasional. Yang kedua, tren Inggris. Tren ini mengusulkan pembentukan otoritas internasional untuk melakukan koordinasi dalam bidang transportasi udara dan mengatur porsi rute penerbangan internasional serta membuat keputusan mengenai frekuensi dan tarif. Terus yang ketiga ada tren Kanada. Tren ini mendukung proposal Inggris dengan versi yang lebih detail. Dan yang keempat adalah tren Australia dan Selandia Baru, di mana tren ini mengusulkan sebuah rencana internasional dari perusahaan penerbangan di bawah pengaturan sebuah lembaga internasional di mana negara-negara yang terlibat dapat berpartisipasi. Selama 7 minggu, delegasi dari 52 negara membicarakan masalah-masalah penerbangan sipil internasional. Hasil yang paling penting dari konferensi tersebut adalah ditanda tanganinya Convention on International Civil Aviation atau Chicago Convention, perjanjian yang dibuat sebagai panduan dan untuk mengembangkan aspek-aspek penerbangan sipil internasional. Melalui konvensi ini pula, International Civil Aviation Organization atau ICAO, sebuah spesial organ PBB yang bertugas menangani masalah-masalah penerbangan sipil dibentuk. Tanggal 7 Desember 1944, konferensi diakhiri dengan penandatanganan beberapa dokumen. Di antaranya dokumen pertama yaitu Interim Agreement of International Civil Aviation dibuka untuk penandatanganan. Tujuannya adalah sebagai jembatan untuk memulai usaha global di bidang penerbangan internasional sambil menunggu ratifikasi dari 26 negara. Perjanjian interim ini diterima oleh 26 negara pada tanggal 6 Juni 1945. Professional International Civil Aviation Organization atau disingkat PICAO berdiri pada hari itu. PICAO berfungsi dengan baik sampai dengan digantikan dengan organisasi yang lebih permanen pada tanggal 4 April 1947. Kemudian dokumen yang kedua yaitu Convention on International Civil Aviation dibuka untuk menandatanganan dan didesain untuk menyediakan dasar-dasar modernisasi dari hukum udara internasional. Telah diratifikasi oleh 26 negara, konvensi tersebut mulai berlaku sejak tanggal 4 April 1947, yaitu 30 hari setelah negara ke-26 meratifikasi Chicago Convention, bersama dengan konstitusi berdirinya ICAO yang menjadi penanda berakhirnya PICAO.
Dokumen yang ketiga yaitu International Air Service Transit Agreement atau Two Freedom Agreement. Menurut perjanjian ini, pesawat udara yang berasal dari negara anggota dapat terbang di atas wilayah kekuasaan negara-negara anggota dan mendarat bukan untuk tujuan mengangkut atau menurunkan penumpang, misalnya untuk mengisi bahan bakar. Dokumen ini merupakan langkah yang besar untuk pengembangan dunia transportasi udara internasional. Kemudian dokumen yang keempat yaitu International Air Transport Agreement atau Five Freedom Agreement menambahkan 2 freedom yang telah disebutkan dalam perjanjian sebelumnya. 3 freedom terkait dengan hak-hak transportasi komersial juga ditetapkan di dalam Five Freedom Agreement ini. Dokumen yang kelima yaitu Draft of 12 Technical Annexes mengatur tentang aspek-aspek teknis dan operasional dari penerbangan sipil internasional seperti kelayakan terbang dari suatu pesawat udara, pengawasan lalu lintas pesawat udara, telekomunikasi, dan lain-lain. Konferensi tersebut telah mencapai peningkatan yang tajam di bidang teknis yang membuat penerbangan internasional menjadi lebih aman, lebih bisa diandalkan, dan lebih praktis dibandingkan dengan situasi sebelum Perang Dunia Kedua. Dari 12 aneks teknis yang dihasilkan dalam konferensi tersebut, di mana 8 aneks dari Chicago Convention sedang diseragamkan dan disesuaikan dengan standar dan praktik internasional. Dokumen keenam yaitu suatu standar untuk perjanjian bilateral mengenai pertukaran rute udara juga disiapkan sebagai bagian dari final act dari konferensi tersebut. Prinsip-prinsip umum. Salah satu prinsip dasar dari konvensi ini adalah seluruh negara di dunia harus dapat berpartisipasi di bidang transportasi udara dalam posisi yang setara. Kesetaraan dalam beraktivitas di bidang transportasi udara menjadi inti dari dibentuknya konvensi ini. Seperti juga dijelaskan dalam mukdimah atau preamble dari konvensi ini, bahwa pembentukan konvensi ini sangat penting untuk meningkatkan pengembangan industri penerbangan sipil internasional. Karena pada pengaturan dari konvensi ini, perkembangan industri sipil internasional tidak akan berjalan ke arah yang positif. Selain itu, konvensi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara di dunia. Prinsip-prinsip lainnya. 1. Kedaulatan. Pasal 1. Bahwa negara-negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas wilayah kekuasaannya. 2. Wilayah atau teritori. Pasal 2. Untuk keperluan konvensi ini, wilayah kekuasaan suatu negara adalah wilayah daratan dan lautan yang berbatasan dengannya, yang berada di bawah kedaulatan, perlindungan, atau mandat dari negara tersebut. 3. Pesawat sipil dan pemerintah, Civil and State Aircraft. Pasal 3. Konvensi ini, untuk bagian A, konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat terbang sipil dan tidak berlaku bagi pesawat terbang milik pemerintah suatu negara. Bagian B, pesawat yang digunakan untuk keperluan militer, pabean dan layanan kepolisian dianggap sebagai pesawat terbang milik pemerintah. C, tidak ada pesawat terbang milik pemerintah suatu negara yang boleh melewati wilayah udara negara lain atau mendarat di negara tersebut tanpa izin, melalui perjanjian khusus atau sebaliknya, dan dilaksanakan sesuai prosedur yang diperjanjikan. Bagian D, negara-negara peserta berusaha ketika membuat peraturan mengenai penerbangan sipil, membuat peraturan mengutamakan keselamatan navigasi dari penerbangan sipil. Bagian 4, penyalahgunaan penerbangan sipil. Pasal 4, negara-negara peserta setuju untuk tidak menggunakan penerbangan sipil untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam konvensi ini. Baik, kita beralih ke materi-materi pokok konvensi Chicago. Badan dari Chicago Convention terbagi menjadi 4 bagian yang dibagi lagi dalam 22 bab. Total keseluruhan dari pasal-pasal yang terdapat dalam konvensi tersebut adalah 96 pasal. Bagian 1 mengatur mengenai navigasi di ruang udara. Hal yang menjadi pokok-pokok yang perlu diketahui antara lain: 1. Penerbangan tidak terjadwal, non-schedule flight. Memiliki hak untuk melintasi wilayah ruang negara peserta untuk melakukan penerbangan ke negara peserta atau bukan melakukan transit non-stop, atau mendarat di negara peserta bukan untuk tujuan lalu lintas udara, non-traffic purpose, atas persetujuan dari negara peserta yang bersangkutan. Negara peserta dimaksud untuk memiliki wewenang untuk memerintahkan pesawat udara yang melintasi ruang wilayah udaranya untuk melintas di jalur yang telah ditentukan oleh negara peserta dimaksud.
Hal ini dicantumkan dalam pasal 5. 2. Setiap penerbangan internasional yang akan melewati wilayah ruang udara negara peserta wajib terjadwal oleh otoritas yang berwenang dari negara peserta yang wilayah ruang udaranya akan dilewati oleh pesawat udara. Hal ini tertera dalam pasal 6. Pada pasal 7, negara peserta memiliki hak untuk menolak pesawat asing untuk melakukan penerbangan dengan rute domestik di dalam wilayah negaranya. Pada pasal 8, pesawat udara tanpa pilot tidak dapat melewati wilayah ruang udara negara peserta kecuali dengan izin khusus dari otoritas negara yang bersangkutan dan pengawasan yang memadai untuk meminimalisasi risiko kecelakaan. Pada pasal 9 huruf A, ditegaskan bahwa setiap negara peserta dapat membuat larangan melintasi wilayah ruang udaranya untuk alasan keamanan sipil atau keperluan militer. Larangan melintas tersebut harus berlaku secara sama terhadap semua pihak tanpa membeda-bedakan pesawat udara asing maupun lokal. Area larangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu navigasi udara. Penjelasan area larangan harus diberitahukan kepada ICAO dan negara-negara peserta lainnya. Pada pasal 9 huruf B, ditegaskan negara peserta bisa menetapkan larangan untuk melewati sebagian atau keseluruhan dari wilayah ruang udaranya untuk alasan keselamatan tanpa membeda-bedakan nasionalitas pesawat udara. Selanjutnya, pasal 9 huruf C mengatakan pesawat udara yang tidak mematuhi larangan melintas tersebut bisa dimintai untuk segera mendarat oleh negara peserta yang bersangkutan. Setiap pesawat udara yang mendarat di negara peserta harus melalui pabean negara yang bersangkutan kecuali ditentukan sebaliknya oleh negara yang dimaksud. Demikian pula ketika pesawat udara akan keluar dari negara bersangkutan harus melalui pabean negara dimaksud. Ini dalam pasal 10. Kemudian pasal 11, peraturan nasional dari negara peserta yang terkait dengan penerbangan berlaku terhadap seluruh pesawat udara yang berada di wilayah negara bersangkutan. Kemudian pasal 12, setiap negara peserta sebisa mungkin harus membuat peraturan penerbangan yang sesuai dengan konvensi ini. Peraturan penerbangan yang berlaku di atas laut bebas adalah peraturan-peraturan yang terdapat dalam konvensi ini. Setiap negara peserta bertanggung jawab mengadili para pelanggar dari konvensi ini di atas laut bebas. Kemudian pasal 14, setiap negara peserta setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Kemudian pasal 15, setiap bandar udara dari negara peserta harus memberi perlakuan yang sama terhadap setiap pesawat asing dari negara peserta lainnya. Kemudian pasal 16, otoritas yang berwenang dari negara peserta berhak untuk mencari dan memeriksa segala sertifikat dan dokumen pesawat. Kemudian pasal 17, pesawat udara memiliki nasionalitas dari negara tempat mereka didaftarkan. Kemudian pasal 18, ini pesawat udara tidak bisa terdaftar di dua negara yang berbeda, namun pendaftarannya bisa dipindahkan. Kemudian pasal 20, setiap pesawat udara yang melayani rute penerbangan internasional harus memperlihatkan tanda kebangsaan pesawat sesuai tempat didaftarkannya pesawat dimaksud. Kemudian pasal 21, pendaftaran pesawat udara dilaporkan ke ICAO dan bisa dipublikasikan jika ada negara yang meminta. Kemudian pasal 22, setiap negara peserta setuju untuk melaksanakan semua hal yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi pesawat udara dan untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Kemudian pasal 23, fasilitas dimaksud antara lain pelayanan prosedur imigrasi dan kepabeanan. Kemudian bea cukai dalam pasal 24. Pasal 25 yaitu bantuan terhadap pesawat udara yang sedang berada di dalam keadaan darurat. Kemudian pasal 27, investigasi kecelakaan pesawat udara yang terjadi di negaranya dengan standar ICAO, kemudian melaporkan hasilnya ke ICAO. Kemudian pasal 27, pembebasan dari klaim paten. Kemudian pasal 28, mengusahakan fasilitas penerbangan yang sesuai dengan standar internasional semampunya.
19. Dokumen-dokumen yang harus dibawa ke dalam pesawat udara beserta penjelasan yang tersebar dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36. 20. Setiap negara peserta harus mengupayakan standar internasional yang sama, di mana persamaan tersebut nantinya akan membantu meningkatkan pelayanan navigasi udara, diatur di dalam pasal 37. Terus nomor 21, negara peserta yang tidak mampu menyamakan standar internasional segera melaporkan hal tersebut pada ICAO untuk kemudian diteruskan ke negara peserta lainnya. Ini diatur di dalam pasal 38. 22, bagian 2 dari konvensi ini berisi pasal-pasal mengenai pendirian ICAO. Bagian 2 ini terdiri dari 24 pasal, dimulai dari pasal 43 sampai dengan pasal 66. 23. Tujuan dari dibentuknya ICAO adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik navigasi udara internasional serta untuk mempercepat perkembangan transportasi udara internasional, diatur dalam pasal 44. ICAO terdiri dari 3 organ penting yaitu Majelis The Assembly. ICAO terdiri dari 3 organ penting yang terdiri dari Majelis, Dewan, dan Komisi Navigasi Udara. 25. Majelis yang merupakan organ tertinggi dari ICAO yang mengambil keputusan-keputusan untuk pelaksanaan kegiatan ICAO. Setiap negara peserta memiliki kedudukan yang sama dalam majelis dan masing-masing memiliki 1 suara. Diatur dalam pasal 48. Lihat juga armademen di pasal 48 huruf A. Tugas dan wewenang majelis diatur dalam pasal 49. Organ berikutnya adalah Dewan yang merupakan organ permanen sekaligus pengurus dari ICAO. Dewan berisikan 21 wakil yang berasal dari negara-negara peserta. Lebih lanjut mengenai Dewan diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 55. Tugas dan wewenangnya itu diatur di dalam pasal 54. Organ berikutnya dari ICAO adalah Komisi Navigasi Udara. Komisi Navigasi Udara terdiri dari 12 anggota yang ditunjuk oleh komisi di antara orang-orang yang dinominasikan oleh negara-negara peserta. Orang-orang yang dipilih ini memiliki kualifikasi dan pengalaman di bidang pengetahuan dan praktik perdagangan. Ini diatur di dalam pasal 56. Tugas dari komisi dijelaskan dalam pasal 57. Mengenai perekrutan staf ICAO diatur dalam pasal 58 sampai dengan pasal 60. Keuangan ICAO diatur dalam pasal 61 sampai dengan pasal 63. Setiap negara peserta memiliki wewenang untuk menentukan rute penerbangan yang boleh dilalui oleh pesawat udara. Hal ini diatur dalam pasal 68. Setiap negara peserta boleh membuat pengaturan baru asalkan tidak bertentangan dengan konvensi ini. Pengaturan baru dimaksud harus didaftarkan ke ICAO yang kemudian akan mempublikasikannya ke negara-negara peserta lainnya. Hal ini diatur di dalam pasal 83. Perselisihan di antara negara-negara peserta yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dibawa ke Dewan untuk diputus. Hal ini diatur dalam pasal 84. Perselisihan juga bisa diselesaikan melalui arbitrase yang diatur pada pasal 85. Jika salah satu pihak mengajukan banding atau putusan Dewan, keputusan tersebut akan ditahan sampai banding tersebut diputus. Hal ini diatur dalam pasal 86. Dalam hal terjadi perang atau keadaan darurat nasional, ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini tidak bisa mempengaruhi kebebasan negara yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 89. Mulai berlakunya konvensi. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke-30 setelah diratifikasi oleh negara-negara peserta ke-26. Demikian pula bagi negara-negara lain yang meratifikasi setelah konvensi ini. Demikian pula bagi negara-negara lain yang meratifikasi setelah konvensi entry into force, yaitu mulai berlaku pada hari ke-30 setelah ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Chicago Convention mulai berlaku pada tanggal 14
April tahun 1947. Amandemen. Setiap amandemen yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari 2 atau 3% suara majelis dan berlaku bagi negara peserta yang menandatangani amandemen tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 94 huruf A. Jika amandemen yang akan dilaksanakan dinilai sebagai sesuatu yang amat penting untuk dilakukan, negara peserta yang tidak meratifikasi amandemen tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan akan dikeluarkan dari keanggotaan ICAO dari konvensi ini. Pasal 94 huruf B. Peraturan lain yang terkait dengan konvensi ini adalah International Air Services Transit Agreement, International Air Transport Agreement yang dibuat bersamaan dengan Chicago Convention pada 7 Desember 1944 serta 18 aneks dari konvensi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kasus pelanggaran yang berkaitan dengan Konvensi Chicago 1944, antara lain adalah insiden penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 pada tahun 2014. Pesawat sipil ini ditembak jatuh saat melintasi wilayah konflik, yaitu konflik antara Ukraina dan pemberontak pro-Rusia. Dan dari kasus ini mengakibatkan tewasnya 298 penumpang sipil dari berbagai negara. Peristiwa ini melanggar pasal 9 Konvensi Chicago yang mengatur tentang kebebasan navigasi dan tanggung jawab negara atas keselamatan penerbangan sipil di wilayah udaranya. Dan juga Ukraina dianggap lalai karena tidak memberlakukan zona larangan terbang yang memadai. Sementara Rusia diduga menyediakan senjata yang digunakan untuk penembakan tersebut. Dan juga insiden ini melanggar hukum humanitar internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Negara-negara yang terlibat dalam kasus ini akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan hukum internasional lain. Jadi selain itu, pelanggaran wilayah udara juga terjadi dalam kasus pesawat militer dan sipil yang memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin, seperti pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer F-18 Amerika Serikat di Pulau Bawean dan pesawat sipil Singapura yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pelanggaran ini melanggar prinsip kedaulatan negara atas ruang udara yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Jadi singkatnya, dalam kasus ini pelanggaran Konvensi Chicago 1944 umumnya berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan ruang udara, kegagalan negara dalam menjamin keselamatan penerbangan sipil, dan penggunaan kekerasan terhadap pesawat sipil yang melintas di wilayah udara suatu negara.